Halo semuanya, perkenalkan saya Nika Noprianti sebagai moderator dan pembicara pertama di kelompok 3. Presentasi kali ini berkaitan tentang mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Pandi Made Deni Sanjaya. Saya Nika Noprianti, Nimade Ratih Ningrats Hariningsih, dan anggota kelompok kita yang terakhir adalah Kadek Cici Evia Syarli. Perkembangan peserta didik untuk presentasi kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama teori belajar, yang kedua model pembelajaran, yang ketiga adalah rencana meningkatkan motivasi siswa sesuai dengan ilustrasi yang diberikan. Baik, kita mulai ke teori pembelajaran yang pertama. Yang pertama yaitu ada teori behavioristik. Teori pembelajaran behavioristik membahas tentang belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Seorang siswa dianggap telah belajar sesuatu jika siswa yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan pada tingkah laku. Teori behavioristik ini dalam penerapan pada pembelajaran dapat dilihat dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah pada umumnya. Untuk persiapan pengajaran, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai materi kompleks. Selama mengajar, guru lebih memilih metode untuk memberikan contoh berupa instruksi. Jika saat proses pembelajaran, guru melihat ada kesalahan baik pada materi ataupun siswa, maka guru akan segera memperbaiki kesalahan tersebut. Guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuknya perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Guru melakukan evaluasi berdasarkan perilaku pada siswa. Guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan sisi negatif. Kita lanjut ke teori yang kedua berkaitan tentang teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif adalah teori yang menegaskan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan cara mengamati orang lain, manusia dapat memperoleh pengetahuan, keyakinan, sikap, aturan, keterampilan, dan strategi-strategi. Contoh penerapan teori ini dalam kelas adalah guru meminta siswa untuk dalam memberikan sebuah penjelasan atau pendapat tentang ide yang mereka miliki. Kedua, guru membantu memfasilitasi siswa dalam memahami bagaimana ide-ide dapat terhubung. Yang ketiga, guru membantu siswa untuk menemukan solusi untuk sebuah masalah dengan berpikir kritis. 4. Guru mendorong terjadinya diskusi antara siswa yang membahas tentang materi yang sudah diajarkan. Kita lanjut ke teori yang terakhir, yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan siswa, pemahaman materi dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun ini, maka dapat diharapkan keaktifan dari siswa untuk meningkatkan kecerdasan mereka. Penerapan teori ini dalam kelas contohnya, guru mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan jawaban mereka masing-masing. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawab akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam proses belajar. Guru menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme
untuk menantang para siswa agar mampu menjangkau hal-hal di balik respon-respon faktual yang sederhana. Sekian yang bisa saya bahas untuk teori belajar. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan membahas model-model pembelajaran berdasarkan teori konstruktivisme. Menurut Fatmadewi, Artini, dan Agustini tahun 2017, model-model pembelajaran konstruktivisme itu ada beberapa macam. Yang pertama, pembelajaran kooperatif yang terdiri dari jigsaw, think, pair, share, dan numbered heads together. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Ketiga, pembelajaran berbasis inquiry. Keempat, role play. Dan yang kelima, pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif. Ada beberapa karakteristik dari model pembelajaran ini. Yang pertama, kelompok heterogen. Di sini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam setiap kelompok, anggota dari setiap anggota kelompok tersebut terdiri dari siswa yang berbeda baik dalam gender, motivasi, kemampuan akademik, kepribadian, dan lain sebagainya. Tujuan dari pembentukan kelompok heterogen ini yaitu agar siswa bisa saling menyesuaikan diri dan bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. Karakteristik yang kedua yaitu berinteraksi langsung. Jadi di sini siswa diharapkan dapat berhadapan langsung atau tatap muka agar kerja kelompok benar-benar terlaksana dengan kondusif. Yang ketiga, saling tergantung. Dalam bekerja berkelompok, siswa saling tergantung satu sama lain secara positif. Sikap seperti ini akan membuat setiap anggota kelompok termotivasi untuk belajar satu sama lain untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Karakteristik yang keempat itu sama-sama berkontribusi. Setiap anggota kelompok harus memiliki semangat dan peran yang sama pentingnya dalam mencapai tujuan belajar secara optimal. Maka dari itu, setiap anggota kelompok harus memiliki kontribusi yang sama. Yang kelima yaitu memiliki tujuan yang sama. Tentunya tujuan dibentuknya kelompok ini yaitu agar menyelesaikan tugas. Jadi di sini setiap anggota kelompok mengerjakan tugas-tugas yang berbeda, namun untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga siswa didorong untuk saling bekerja sama. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif yang pertama itu adalah ada jigsaw. Dalam model pembelajaran ini, setiap anggota kelompok berperan sebagai ahli dalam suatu bagian atau unit materi. Jadi, setelah siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap anggota kelompok tersebut mempunyai tanggung jawab untuk menguasai satu bagian materi. Nah, dari kelompok awal yang dibentuk ini nanti akan dibentuk kelompok ahli. Jadi, di kelompok ahli ini mereka mempelajari bagian yang diberikan sampai benar-benar mengerti atau paham. Lalu, setelah kelompok ahli ini, masing-masing anggota kelompok ahli sudah memahami bagian materi yang mereka dapat, mereka kembali ke kelompok awal mereka dan berperan sebagai pengajar di kelompoknya. Materi tersebut tidak harus disampaikan secara berurutan. Metode ini dapat melibatkan seluruh siswa di dalam kelas dan sekaligus dapat melatih siswa untuk dapat mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua yaitu think, pair, dan share. Jadi, terdapat 3 langkah dalam model pembelajaran ini. Yang pertama, think, di mana siswa memikirkan jawaban pertanyaan yang diberikan oleh guru.
Yang kedua, pair. Siswa secara berpasangan berbagi pendapat tentang jawaban atas suatu pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga adalah share. Di sini siswa setelah berdiskusi dengan pasangannya akan berbagi hasil diskusi tersebut kepada kelas. Selanjutnya adalah model pembelajaran numbered heads together. Jadi di sini kelompok terdiri dari 4 orang dan setiap orang itu mendapat angka 1, 2, 3, dan 4. Lalu guru memberikan pertanyaan kepada setiap siswa dalam kelompok dan mendiskusikannya. Setelah mereka berdiskusi, guru memanggil atau menyebut nomor siswa dan meminta siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke. Model pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah. Di sini, siswa dihadapkan pada masalah kontekstual, merancang sebuah rencana untuk memecahkan masalah, serta mencari sumber belajar yang relevan. Siswa bekerja secara mandiri, menjadi peneliti yang aktif, dan pemecah masalah. Guru di sini perannya adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa ketika siswa menemukan kesulitan. Pemecahan masalah pada model pembelajaran ini bersifat fleksibel dan tidak ada jawaban yang benar atau salah. Model selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis inquiry. Di sini, siswa diberikan kesempatan mengumpulkan ide-ide melalui observasi dan mengumpulkan data atau informasi dari sebuah masalah yang diberikan. Tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, logis, dan kritis. Metode inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan informasi. Dengan demikian, pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Kemudian, model pembelajaran selanjutnya yaitu role play. Tujuan utama dari penerapan model pembelajaran ini adalah untuk mengajarkan siswa berempati dengan kasus yang akan dibahas di dalam proses pembelajaran di kelas. Metode ini menstimulasi siswa untuk mengasosiasikan dirinya dalam suatu peran tertentu, sehingga mereka lebih dapat memahami, mendalami, dan mengerti tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan mereka. Yang kelima adalah pembelajaran kontekstual. Di sini, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Jadi di sini konsepnya belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahui. Jadi itulah model-model pembelajaran berdasarkan teori atau prinsip konstruktivisme. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai cara meningkatkan motivasi siswa sesuai dengan ilustrasi-ilustrasi yang telah diberikan. Oke, langsung saja ke permasalahan yang pertama. Analisis permasalahan yang pertama yaitu Tania berumur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Oke, Tania berumur 7 tahun berarti Tania itu sekitar kelas 1 SD atau kelas 2 SD. Nah, biasanya umur-umur segini itu
anak-anak itu masih berpikir tentang permainan, kemudian melakukan sosialisasi bersama teman-temannya. Namun Tania ini yang sudah berumur 7 tahun sudah memiliki motivasi yang rendah. Nah, saya sebagai seorang pendidik akan melakukan yang pertama, saya akan melakukan pendekatan kepada Tania. Pendekatan ini merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, karena ketika kita sudah melakukan pendekatan kepada peserta didik, maka kita secara tidak langsung sudah mengetahui karakter dari peserta didik. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya hampir semua peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karena dari itu, sebagai seorang pendidik harus melakukan pendekatan supaya kita mengetahui karakter peserta didik ini seperti apa. Setelah kita sudah melakukan pendekatan kepada Tania, kemudian kita akan memberikan rasa nyaman secara tidak langsung, kita akan memberikan rasa nyaman kepada Tania. Kita berbagi, sharing, memberikan motivasi dan semangat juga kepada Tania. Nah, karena rasa nyaman ini merupakan hal yang penting juga ketika peserta didik sudah nyaman dengan pendidik atau dengan gurunya, maka segala permasalahan yang dia alami, yang dia rasakan, Tania ini pasti akan ingin bercerita kepada orang yang membuat dia nyaman. Nah, setelah yang pertama itu melakukan pendekatan, terus yang kedua itu memberikan rasa nyaman kepada peserta didik atau Tania. Nah, setelah melakukan pendekatan dan Tania ini sudah nyaman bersama pendidik untuk bercerita, kemudian seorang pendidik harus bertanya apa permasalahan seorang Tania ini, kenapa kok bisa Tania memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, dari permasalahan itu pendidik akan menganalisis, oh karakternya Tania ini seperti ini, kemudian permasalahannya seperti ini. Nah, seorang pendidik melakukan sebuah analisis untuk mencarikan sebuah solusi kepada Tania. Nah, ketika sudah mencarikan solusi, kita sebagai pendidik harus memfasilitasi diri, karena Tania masih berumur 7 tahun itu, Tania itu masih beringin memiliki teman curhat, kemudian ingin sebagai orang tua, kita sebagai pendidik harus memfasilitasi diri sebagai orang tua, kemudian sebagai guru dan sebagai teman dari peserta didik. Nah, hal tersebut akan memudahkan pendidik untuk memberikan solusi kepada Tania karena sudah melakukan pendekatan. Apapun yang sudah dilakukan oleh pendidik, yaitu melakukan pendekatan, memberikan rasa nyaman, itu akan sangat mempermudah pendidik untuk memberikan solusi kepada Tania. Nah, kemudian saya sebagai seorang pendidik akan memberikan sebuah video motivasi yang bisa membangkitkan motivasi Tania, sehingga Tania itu memiliki keinginan yang kuat bahwasanya Tania itu ingin sukses, bukan malah membuat motivasi Tania itu semakin rendah. Nah, dari video-video tersebut, karena banyak sekali video-video motivasi yang bisa diberikan kepada Tania, namun kita harus bisa memilah, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa memilah video-video motivasi yang mana yang harus kita berikan kepada Tania. Contoh saja, kita bisa memberikan contoh video motivasi tentang orang-orang yang telah berusaha, yang berkeinginan untuk sukses, dan kemudian dari video itu Tania juga bisa meningkatkan motivasi Tania untuk sukses. Nah, itu sih untuk analisis permasalahan yang pertama. Ada 3 hal: melakukan pendekatan, membuat rasa nyaman, dan yang ketiga memberikan motivasi berupa video. Next, untuk analisis masalah yang kedua, yaitu Samuel berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Oke, dari masalah ini, Samuel itu umur 10 tahun, berarti Samuel sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD. Nah, umur-umur segini sudah memiliki rasa gagal, rasa takut akan gagal yang sangat kuat gitu. Nah, saya sebagai seorang pendidik akan melakukan pendekatan persuasif
di mana pendekatan ini merupakan pendekatan sosial yang bertanya kepada Samuel, permasalahan apa yang menyebabkan Samuel ini memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Apa yang menyebabkan hal itu? Apakah dari faktor keluarga, apakah dari faktor lingkungan yang memang membuat Samuel ini memiliki rasa takut akan gagal? Nah, setelah saya sebagai seorang pendidik mengetahui permasalahannya Samuel seperti apa yang menyebabkan Samuel ini memiliki rasa takut akan gagal yang kuat, saya sebagai seorang pendidik akan mencarikan solusi. Tapi terlepas dari solusi itu, apapun permasalahannya, jangan lupa memberikan motivasi dan semangat kepada Samuel. Setelah itu, saya akan memberikan video-video motivasi juga kepada Samuel bahwasanya banyak orang yang ingin sukses, tetapi pasti selalu ada proses gagal. Nah, jika kita sudah berada di posisi gagal, kita harus bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi. Itu adalah sebuah proses untuk mencapai kesuksesan. Jadi jangan pernah takut untuk merasa gagal, karena gagal itu adalah sebuah proses untuk mencapai kesuksesan. Nah, selain itu ada banyak video yang bisa saya berikan kepada Samuel, terutama sebagai salah satunya seperti para ilmuwan atau penemu hebat yang awalnya gagal, namun pada akhirnya penemuan mereka dapat digunakan sampai sekarang. Nah, misalnya penemu lampu, penemu plastik yang awalnya tuh mereka itu gagal sebagai seorang penemu. Saya menemukan ini, nah dia mengalami kegagalan. Sebelum akhirnya sekarang para ilmuwan ini dikenal oleh masyarakat luas. Nah, selain itu juga ada video-video berupa motivasi-motivasi juga yang awalnya dia gagal, kemudian bangkit lagi, kemudian gagal lagi, dan bangkit lagi. Nah, dari video-video tersebut berharap bahwasanya Samuel tidak pernah takut akan mengalami kegagalan ketika menuju kesuksesan, karena kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya berikan, yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang permasalahan nomor 3C dan 3D. Langsung saja, yang pertama adalah permasalahan nomor 3C. Yang mana pada permasalahan nomor 3C ini adalah ada seorang anak yang bernama Sandra, usianya 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, pada bagian meremehkan keterampilan mereka, ini saya belum memahami apakah maksudnya itu si Sandra yang meremehkan kemampuan teman-temannya, atau kemampuan atau keterampilan Sandra yang diremehkan oleh teman-temannya. Nah, pada permasalahan ini saya mengasumsikan bahwa ada seorang anak yang berumur 13 tahun yang bernama Sandra. Ia sering diremehkan oleh teman-temannya karena dia tidak atau kurang aktif bersosialisasi di kelas, sehingga teman-temannya itu tidak tahu apakah Sandra memiliki keterampilan atau tidak. Nah, sebagai pendidik, hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan secara persuasif kepada Sandra. Saya akan bertanya, mengapa sih Sandra itu kurang atau tidak mau berinteraksi sosial dengan teman-temannya di kelas, sehingga seringkali dia itu diremehkan oleh teman-temannya karena dia sangat jarang atau tidak pernah menampilkan keterampilan yang dia miliki. Setelah Sandra menjawab, barulah saya bisa mencarikan
atau memberi dia sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Namun, secara umum, yang bisa saya lakukan adalah pertama adalah memberikan semangat kepada Sandra. Dan yang kedua, saya akan memberikan sebuah cerita atau pengalaman pribadi yang mampu memotivasi Sandra untuk mau berinteraksi sosial dengan teman-temannya. Nah, cerita itu bisa berupa mengapa sih berinteraksi sosial itu penting baik di sekolah maupun di luar sekolah. Saya bisa menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman pengalaman orang lain yang saya ketahui. Misalnya pada saat pengalaman berlibur dengan teman-teman, ternyata berinteraksi sosial itu menyenangkan loh. Kita bisa mendapat banyak hal dari teman-teman, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama teman-teman, banyak hal yang bisa kita bagi bersama teman-teman, dan hal-hal tersebut akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah permasalahan nomor 3D, yaitu ada seorang anak yang bernama Robert, umurnya 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, pada bagian Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya, saya mengasumsikan yakni Robert, seorang anak bernama Robert yang usianya 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya karena Robert adalah anak broken home. Jadi sebagai pendidik, yang pertama saya lakukan adalah melakukan pendekatan terhadap Robert. Saya mungkin akan bertanya mengapa sih dia tidak minat belajar, tidak minat untuk bersekolah. Setelah tahu jawabannya, barulah saya akan mencoba mencarikan solusi untuk permasalahan yang dia hadapi. Namun secara umum, saya akan memberikan perhatian khusus terhadap Robert. Perhatian khususnya bisa berupa kita berumpama sebagai teman curhatnya. Karena anak yang broken home ini biasanya kurang perhatian atau memerlukan perhatian lebih. Jika kita sebagai pendidik telah memerhatikan mereka, tentu mereka akan memiliki kesadaran bahwa ternyata ada loh yang memperhatikan mereka di sekolah. Jadi mereka akan mempunyai motivasi lebih karena dia merasa diperhatikan, maka dia ingin pergi ke sekolah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa permasalahan yang dihadapi peserta didik itu sangat beragam. Tugas kita sebagai pendidik adalah mampu mengenali karakteristik dari peserta didik kita. Setelah itu barulah kita mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi.
Setelah memberikan solusi, diselingi dengan memberikan motivasi agar mereka mampu untuk melewati permasalahan tersebut. Motivasi yang bisa diberikan bisa berupa contoh-contoh konkret atau pengalaman-pengalaman pribadi yang bisa kita ceritakan sebagai bahan untuk memotivasi peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om, salam harmoni. Terima kasih.